Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan saya Asma Lusna dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita sejarah pribadi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan namaku Asma Lusna, biasa dipanggil dengan sebutan Asma. Aku berumur 17 tahun, aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara. 1 kakak perempuan, 2 kakak laki-laki, 1 adik laki-laki, dan 1 kakak angkat laki-laki. Aku lahir di kota Bontang pada 27 Januari 2004 oleh keluarga yang sederhana. Dengan penuh kasih sayang, kedua orang tuaku membesarkan dan mendidikku hingga saat ini. Masa kecilku terbilang tidak jauh beda dengan anak-anak yang lainnya. Hanya ada beberapa kejadian yang teringat istimewa bagiku. Pada tahun 2010, aku masuk ke taman kanak-kanak. Waktu itu aku sangat aktif dan terbilang cukup percaya diri, karena pada saat TK aku sangat sering mengikuti event tanya jawab antar kelas. Pada saat itu, event ini diselenggarakan per 2 minggu sekali. Dengan bekal keaktifan dan kepercayaan diri, aku memperoleh banyak snack, juga buku dari ustazahku. Aku juga suka menari. Saat perpisahan, di taman kanak-kanak, aku mempersembahkan tarian asal sukuku, yaitu tari piring dengan memakai baju bodoh berwarna hijau. Setelah tamat dari taman kanak-kanak pada tahun 2011, aku memasuki sekolah baruku, yaitu Sekolah Dasar Negeri 002 Bontang Selatan. Pada saat itu, aku sudah bisa membaca. Jadi, ketika pembelajaran membaca, aku sangat sering disuruh maju ke depan kelas untuk membaca. Namun, pada saat sekolah dasar, aku tidak begitu berprestasi seperti temanku yang lainnya. Aku hanya bisa masuk ke dalam 10 besar di kelasku. Tetapi, walaupun tidak begitu berprestasi, aku tetap menjadi anak yang sangat aktif, juga percaya diri. Di sekolah dasar, aku menemukan kehidupan baru. Di sana, aku banyak menemukan teman-teman yang sangat menyenangkan. Setiap hari kulalui dengan bermain dan bercanda bersama teman-temanku. Disitulah aku merasakan betapa serunya masa sekolah dasarku. Banyak sekali kejadian-kejadian unik semasa kehidupanku di sekolah dasar. Salah satunya yang paling berkesan adalah saat hari ketika sekolah mengadakan suntik imunisasi. Saat itu yang kupikirkan hanyalah rasa takut akan betapa sakitnya ketika sebatang jarum yang tajam menusuk ke dalam tanganku. Badanku terasa panas dingin karena ketakutan menunggu namaku dipanggil untuk masuk ke ruangan imunisasi. Beberapa saat kemudian, namaku disebutkan. Akan tetapi, bukannya masuk, aku malah lari terbirit-birit menjauhi dari ruangan itu. Tidak terasa, aku berada di sana sudah selama 6 tahun. Banyak cerita suka maupun duka yang kualami bersama teman-temanku di sana. Pada tahun 2016, aku selesai menempuh pendidikan di sekolah dasar. Keluargaku mengharapkan agar aku dapat masuk ke SMP yang terfavorit di kota. Namun, hati kecilku berkata lain. Aku sangat ingin masuk SMP terdekat karena banyak teman-temanku yang juga ingin masuk ke SMP itu. Akhirnya, pada tahun 2016, aku mulai melanjutkan pendidikanku di SMP Negeri 8 Bontang. Keinginan hati kecilku pun terwujud. Di sini, aku tidak memikirkan bagaimana cara agar mendapatkan teman lagi, karena hampir semua yang berada di SMP tersebut adalah teman seperjuanganku di masa sekolah dasar. Pada tahun pertamaku di SMP, aku memilih untuk mengambil ekskul teater. Tak lain karena aku yang sangat aktif, juga percaya diri. Menjadi anggota teater sangatlah asik juga menyenangkan. Aku mendapatkan banyak teman dari kelas yang berbeda, bahkan dari sekolah lain. Walaupun sangat aktif di dunia perekskulan, aku tidak lupa akan prioritasku di sekolah, yaitu berprestasi, karena belajar dari kesalahan saat waktu sekolah dasar, yang dulunya aku hanya bisa masuk dalam 10 besar. Sekarang di SMP aku menekankan diriku untuk harus bisa memperoleh 5 besar. Aku pun menjadi giat belajar, juga aktif dalam proses pembelajaran. Akhirnya, sampai 3 tahun aku bersekolah di SMP,
Aku selalu memperoleh posisi 5 besar di kelasku. Saat memasuki semester akhir, aku sangat mempersiapkan diriku dengan maksimal dan juga berdoa untuk mengikuti ujian nasional. Karena aku sangat ingin membanggakan kedua orang tuaku dengan masuk ke SMA favorit di Bontang. Pada akhirnya, aku pun mendapatkan nilai ujian nasional yang sangat memuaskan dan membanggakan. Masa SMP-ku sangatlah membekas di dalam kehidupanku, karena sangat banyak sekali peristiwa yang sangat seru dan juga teman-teman yang asik aku dapatkan di masa SMP ini. Pada tahun 2019, aku kembali berada di sekolah baru. Tak lain adalah salah satu SMA favorit di Bontang, yaitu SMA Negeri 2 Bontang. Sekolah menengah atas ini sangatlah berbeda dengan SMP, karena di SMA terdapat pilihan jurusan, sedangkan di SMP tidak. Sebelum pembagian kelas jurusan, aku sudah berniat ingin masuk ke jurusan IPA, karena kedua orang tuaku mengharap aku melanjutkan pendidikan yang terbaik. Jadi dengan begitu, aku memaksimalkan diri untuk dapat masuk ke jurusan IPA. Akhirnya, saat pengumuman jurusan, namaku pun terdaftar di deretan nama siswa jurusan IPA 1. Melihat ini, aku dan orang tuaku sangat bangga terhadap diriku. Namun, ada kejadian yang sangat kusesalkan di saat awal masuk SMA ini. Aku tidak bisa mengikuti ekskul tari dan mengikuti kegiatan PLS dengan semaksimal mungkin, karena tepat di hari pendaftaran ulang, aku mengalami kecelakaan bermotor. Aku sempat tidak bisa berjalan dengan benar selama kurang lebih 7 hari. Sehingga saat itu aku sangat kecewa dengan diriku. Seharusnya aku dapat menikmati masa PLS dengan maksimal yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupanku. Dan juga aku dapat mengikuti ekskul tari kegemaranku. Namun, dengan keadaanku yang seperti ini, aku tetap selalu ingin menjadi anak yang aktif, berprestasi, juga percaya diri. Dengan begitu, aku memutuskan untuk menjadi bagian dari pengurus OSIS. Tak lain karena aku sangat ingin mengembangkan kepercayaan diriku, juga keaktifanku di bidang organisasi. Tahun pertama memulai masa SMA sangatlah berbeda, dan aku pun merasa kesepian, karena aku tidak memiliki teman akrab di kelas. Di jurusan IPA 1, alumni SMP-ku hanya terdapat 4 orang. Itu pun sama sekali tidak dekat denganku. Namun, ada beberapa alumni teman SD-ku yang satu jurusan bersamaku pada saat itu. Tetapi, kesepian itu tidak berlangsung lama. Karena aku adalah orang yang cukup aktif, aku tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Hanya butuh kurang lebih 2 minggu saja, aku sudah menjalin pertemanan dengan teman sejurusanku yang berbeda sekolah denganku. Terdapat beberapa kenangan menyenangkan di masa SMA-ku, mulai dari kegiatan Semanda Cup, Spornes, Idul Adha, supporteran basket, dan masih banyak lagi. Tidak banyak kenangan yang bisa aku kumpulkan di masa SMA-ku ini, tak lain karena adanya pandemi COVID yang mulai memasuki Indonesia 2 tahun lalu. Dengan begitu, sekolahku pun dialihkan menjadi sekolah online. Bahkan karena virus COVID ini, aku dan seluruh anggota keluargaku terpisah. Kami sempat terkena virus COVID ini selama 1 bulan lamanya. Banyak sekali duka yang kami alami di masa positif COVID, mulai dari mendengar omongan-omongan yang semakin membuat kami down, tidak adanya dukungan dari siapapun, dikucilkan, dan masih banyak lagi. Namun, kami dapat melewati masa tersulit itu dengan banyak berdoa dan berusaha berpikir positif. Akhirnya, tepat 1 bulan lamanya, kami dinyatakan negatif COVID dan sudah bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya. Dengan sembuh dari COVID-19, aku pun melanjutkan sekolah online dengan semaksimal mungkin agar memperoleh hasil rapot yang terbaik. Alhasil, aku di SMA selalu memasuki 3 besar di kelas. Dengan ini, aku berharap untuk lolos jalur rapot atau jalur SNPTN dan memilih universitas terbaik yang aku inginkan. Masa-masa ini akan menjadi bayangan bagaimana kehidupanku setelah lulus dari sekolah ini. Jadi, aku akan berusaha dengan sebaik-baiknya supaya kesuksesan bisa saya dapatkan dan karirku
bisa memiliki akhir yang baik. Sekian dari cerita sejarah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.